Kirakan kayak bicaranya materi ini kekanakan hafal, kekanakan ini. Padahal kita hanya membekali siswa kita ini untuk jenjang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan MTSN Hulu Sungai Tengah dengan MTS Nur Hidayah Hantakan dalam acara BIMTEK implementasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran di madrasah hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Shadaqallahul azim al-ayat. Hingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam BIMTEK implementasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran di madrasah dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan ni'amah wa yukafi mazid. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa ahsani sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini untuk mengikuti Bintek Edukasi Kurikulum 2002 berbasis cinta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat keberkahan dan beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang berkenan hadir di tempat kami untuk memberi arahan dan pengetahuan demi kemajuan pendidikan di madrasah kami, khususnya MTS 5 dan MTS Nur Hidayah Hantakan. Izin melaporkan Pak Munaf, peserta didik berjumlah 48 orang peserta dari MTS 5 Hulu Sungai Tengah dan 15 orang tenaga pendidik dari MTS Nur Hidayah Hantakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan. Bintek implementasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran di madrasah. Kurikulum ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai cinta atau bosain yang misalnya statusnya menebar cinta, kasih, empati dan toleransi di hati para siswa dan siswi. Yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sungai Tengah, Pak Abdurrahman Asagi MM, yang kami hormati dan membanggakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa bersama-sama berhadir di ruangan pertemuan MTS 5 Hulu Sungai Tengah ini untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru terkait dengan implementasi kurikulum berbasis cinta pada MTS 5 dan MTS Nur Hidayah Hantakan. Tidak didasari mungkin atau kurang didasari dengan rasa cinta gitu. Padahal cinta itu merupakan bagian dari naluri kehidupan kita yang harus ada pada setiap orang agar kehidupan kita itu bisa terus berlanjut. Kenapa? Karena hidup tanpa cinta bagai hidup tanpa cinta. Nah, itu lanjutkan Pak Muhammad. Jadi memang beliau berkehendak begitu, beliau berkontemplasi bahwa sebenarnya kehidupan itu memang harus didasari dengan rasa cinta, dan cinta itu juga lah yang ada yang ditanamkan dalam setiap agama, baik itu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada alam dan lingkungan. Nah, rasa cinta ini yang hendak diterapkan oleh yang hendaknya diterapkan oleh para guru, diimplementasikan oleh para guru dalam setiap proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus didasarkan atas cinta. Daun lintas dari pancukan, nyaman dimakan lawan kakawanan. Integritas dan disiplin wajib kita pertahankan agar hidup kita jadi berkah dan aman. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Dengan bersama-sama ucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan bimbingan teknis peningkatan implementasi kurikulum berbasis cinta pada MTSN 5 Tanah Laut, MTSN 5 Hulu Sungai Tengah, dan MTS Nur Hidayah Takan pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, maaf bila saya sudah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis-manis buah rambutan, tapi sayang tumbuh di hutan. Manis-manis buah impian rataan, sudah siapkah mendengarkan? Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Abdurrahman Sarjana Agama Magister Manajemen, kami persilahkan untuk menyampaikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Husain selaku narasumber pada kegiatan hari ini, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, yang kami hormati Kepala MTS Nur Hidayah Takan, yang kami hormati Kepala TIHU MTS 5 Hulu Sungai Tengah, para Wakil Kepala Madrasah MTS 5 dan MTS Nur Hidayah, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 5 dan Madrasah Sanawiyah Nur Hidayah Takan. Inti dari kurikulum berbasis cinta tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bahwa kurikulum cinta ini adalah kurikulum yang sebenarnya sudah lama, dari Bahari sudah mulai zaman Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu tidak hanya tugasnya mentransfer ilmu, tapi menanamkan nilai-nilai, menanamkan karakter-karakter yang ada di dalam kehidupan, di dalam pergaulan. Dan kita kurang mengajak introspeksi aja, mengajak untuk mengingat apa yang sudah kita kerjakan selama jadi guru. Cinta kepada Allah dan Rasul ini pasti sebagai dasar. Kemudian cinta kepada ilmu, bagian dari kurikulum semuanya sudah. Kemudian cinta terhadap lingkungan. Nah ini yang nampak dirasakan oleh Pak Menteri waktu kebakaran di California. Itu kan logikanya sangat di luar logika. Kebakaran di negeri yang penuh, yang hebat teknologinya, hebat kepintarannya, hebat otaknya. Di situ Sidin ulun melihat Pak Menteri ini kurikulum berbasis cinta itu dari situ, dari kebakaran yang luar biasa itu. Oh, artinya tidak cukup hanya dengan ilmu, tidak cukup dengan hanya teknologi, tapi kalau sudah terjadi hal yang di luar logika, itu adalah harus dengan cinta. Minta masukan dari Bapak, karena alhamdulillah ini ulun cerita sedikit ya Pak tentang siswa-siswi kita gitu. Jadi sekolah kita kan sudah dapat SK Sekolah Ramah Anak Pak, dan SK-nya sudah ulun dapatkan dari Ibu Kiki dari Dinas BKKBN. Kemudian kita itu nanti akan terpakai juga di Adiwiyata, dan sistem poin untuk siswa itu kan tidak boleh lagi setelah Sekolah Ramah Anak, dan itu kami hapus, tata tertib kami ubah. Makanya di agama kita kan ada setiap hari itu paling ada sehari itu bila ada habis asar atau habis subuh itu pejamkan mata, habis sembahyang itu di atas sajadah. Itu tergantung kita masing-masing membiasakan untuk mengevaluasi dari harian, apa nah hari ini pegawai, apa nah hari ini
sudah aku lakukan, apa namanya aku perbaiki besok. Bukan kita disuruh tiap hari tulis oleh guru-guru kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada pengawas pembina tingkat madrasah Kemenang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekaligus pemateri kita pada hari ini, Bapak Haji Husain SPD, Bapak Haji Husain Magister Pendidikan. Pada saat launching kurikulum cinta di Makassar, beliau menyampaikan dalam sambutannya bahwasanya kurikulum cinta ini beliau berkeinginan diberlakukan di semua elemen di Kementerian Agama, bukan hanya di madrasah. Jadi kurikulum cinta ini senantiasa selalu mengiringi setiap insan Kementerian Agama, baik di kantor, di gua, di madrasah, di pesantren, semuanya berbasis cinta, kurikulum cinta. Nah ini ya harapannya. Kenapa? Karena sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Kasih tadi, dunia ini ada karena cinta. Allah menciptakan dunia ini karena ada cinta tadi. Makanya bagaimana rasanya ini yang harus kita, dan cinta itu tidak bisa kita ucapkan, tetapi hanya bisa kita rasakan. Behavior itu apa? Anak kita masih perlukan seperti robot. Kira-kira merasa happy adalah karena cinta ini akan kembalinya ke diri kita. Selama ini pendidikan kita sistemnya masih seperti robot. Kenapa? Anak dilatih, kita beri reward, bilanya kada kita kasih punishment. Seperti itu terus. Jadi dengan moto apa? Dipaksa agar terbiasa, tapi biasa saja. Contoh misalnya, bisukan jam 8 kita biasakan supaya sembahyang duha. Bilanya kada kita hukum. Itu kan punishment ya lah. Punishment, reward, punishment, seperti itu terus. Jadi mulai rumah peserta didik kita tuh dipikirkan apa? Ini aku bilang lambat bisa Pak Ijo ya. Karena mulai rumah tuh lakas makan tuh di rumah sudah terpikir sudah. Ini beli lambat bisa Pak Ijo nih. Anak turun ke sekolahan tuh padahal anak sembahyang duha. Karena seperti itu terus dibiasakan. Lalu ada sistem poin ya Bu Anis tadi kan, dengan ramah anak. Itu di kurikulum cinta tidak ada sistem poin juga, harus hilang. Nah, kenapa? Karena memang itu tadi kebanyakan seperti itu kita. Nah, di kurikulum cinta mindsetnya bukan seperti itu lagi, tapi beralih ke kesadaran. Nah, kesadaran internal, tanggung jawab, berbudaya, arahnya ke sana diarahkan. Jangan sampai peserta didik kita itu hadir karena iming-iming takut itu tadi. Guru berbasis cinta, nih cerita cinta nih sebenarnya. Pian pernah nggak mendengar Laila dan Majnun? Emang kayak apa kisahnya tak? Kisah Laila Majnun itu ya, pernah mendengar? Pokoknya antara Laila dan Majnun. Iya, jadi kisahnya gini, diceritakan ya. Laila itu pasti bebinian ya. Di kampung sebelah, kayak sebelah. Majnun ini lelakian di kampung sebelah. Majnun ini saking jatuh cintanya dengan Laila, pokoknya kata kau mendengar, ampun Lailanya udah jatuh cinta benar. Ibarat orang tuh, tapih ini terlampau, Laila. Saking cintanya lawan Laila. Nah pada saat itu ada anjing lu dari kampungnya Laila berjalan ke kampungnya Majnun tadi. Wah ini anjingnya di kampung Laila nih. Karena saking cintanya, anjing pun diiringinya oleh Majnun. Oh diiringinya tuh supaya jangan lepas pada, karena apa? Karena yang di pikiran Majnun itu ini adalah Laila si yang dicintainya. Tanpa sadar anjing tadi masuk ke masjid Bu pada saat orang sholat. Masuk anjing melewati orang sholat. Nah Majnun saking cintanya ikut juga Bu, mengiringi
mengiringi anjing tadi sambil melewati orang sholat. Nah, selesai keluar masjid, selesai sholat, orang yang di masjid itu langsung mendatangi Majnun. Woi Majnun, kenapa tadi lewat orang sholat? Tidak boleh, ya kan? Mengganggu itu. Padahal kami semuanya sudah sholat dengan khusyuk, yang gitu. Jadi dia Majnun, saya tidak tahu, artinya melihat pada orang sholat tadi karena saya mengiringi Majnun anu Laila. Oh itu anjing, ya kan? Itu Laila di Majnun. Nah, kiasan ini dianukan oleh orang sufi. Ternyata Bapak Ibu mencari lebih fokus atau khusyuknya orang sembahyang kah? Majnun kan? Orang sembahyang tadi harus khusyuk kan? Majnun dia fokus juga nih Laila nih. Kira-kira menurut Pian lebih fokus yang mana? Majnun nang fokus, kenapa? Karena ada tahu orang sembahyang ya lah. Sedangkan orang sembahyang tahu Majnun lewat. Nah, ini kiasan oleh Sufi tentang kalau sudah cinta orang itu dia akan lupa segalanya. Sama kalau tapi Sufi mengisahkan apa itu cintanya kepada Allah. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, insya Allah kalau ada itu silakan. Jamnya siap makan mau sudah ada. Pertanyaannya masalah bagian keagamaan itu Pak. Bagaimana cara membangkitkan siswa, apa kesadaran siswa terhadap sholat berjamaah ini? Karena kalau sekarang, kalau dulu pernah ada pakai koin, alhamdulillah sudah dihapus. Pernah menggunakan kartu ada, tapi kadang-kadang ada saja anak itu yang masih belum sadar untuk melaksanakan sholat. Mungkin apakah ditanya-tanya atau di rumah atau memang jarang terbiasa atau apa, bagaimana itu Pak, untuk membangkitkan rasa kesadarannya. Kalau kita sebenarnya Pak, kadang-kadang ada punishment dan lainnya, supaya dengan sadar penuh rasa cinta dari anak itu sendiri tanpa harus dipaksa. Nah, bagaimana cara melatihkan, membudayakan yang kesadaran tadi? Ya perlahan. Kita perlahan. Karena kita tua sedikit. Jangan ada lagu, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan merasa. Kan gitu, adanya tepat tentunya dia juga deh. Mengapa kita memandiri? Pian melihat saja guru BP itu dalam menangani kekanakan itu kada bisa sambil memamai. Soalnya kalau beserta kita di mamai terus disariki apa kencang, dia kencang lagi. Tapi kalau kita lemah, akhirnya nah kira-kira kenapa masih belum sembayangan nih kan? Padahal takut bertanya, kenapa belum sembayang juga kita nih? Ini sembayang, oh harusnya ya aja sembayang air. Kita apa nih? Wuduan kita lah, dayanya ayo, kita kan ada memunculkan kesadaran. Tapi jangan sampai kita nih kalau sembayangnya kan udah tadi langsung kayak itu, padahal ada anda cuma langsung diponis. Ini udah langsung bayangnya kalau udah langsung diponis seperti itu langsung sudah makin kayaknya. Tapi kalau kita berupaya dengan kalimat dan lain sebagainya yang tuntunan dalam KBJ itu sebagai teman atau mentor. Dalam KBJ 3 tadi penghukum, teman atau mentor. KBJ mengharapkan kita posisinya ada di 2 dan 3, teman atau mentor. Yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Haji Husain Bidang Pendidikan. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada semua peserta BIMTEK hari ini yang luar biasa atas perhatian dan juga partisipasinya. Semoga semangat kurikulum cinta ini terus kita hidupkan dalam setiap pembelajaran di madrasah agar nanti lahir generasi yang cerdas dan sekaligus berakhlak mulia. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Marilah kita tutup kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran di madrasah pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.